warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Lili Nur Afifah dengan NIM 2003096072 kelas PGMI 2B Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mengkaji tentang sejarah sastra. Sejarah sastra adalah salah satu bagian dari kajian ilmu sastra. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajarun yang berarti pohon. Pohon menggambarkan adanya akar, cabang, dan ranting yang memperlihatkan adanya proses susunan peristiwa secara kronologis. Sejarah sastra Indonesia adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang mempelajari kesusastraan Indonesia, mulai munculnya kesusastraan Indonesia sampai masa-masa selanjutnya, dengan segala persoalan yang melingkupinya. Mengkaji sejarah sastra, yang pertama ada sastra lama, sastra baru, dan sastra modern. Yang pertama yaitu sastra lama atau old literatur. Sastra lama adalah sastra yang berbentuk lisan atau sastra Melayu yang tercipta dari suatu ujaran atau ucapan. Sastra lama masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam pada abad ke-13. Peninggalan sastra lama terlihat pada dua bait syair pada batu nisan seorang muslim di Minnya Tujuh Aceh. Ciri dari sastra lama yaitu yang pertama anonim atau tidak ada pengarangnya. Yang kedua, istana sentris. Yang ketiga, tema karangan bersifat fantastis. Yang keempat, karangan bersifat tradisional. Yang kelima, proses perkembangannya statis. Yang terakhir yaitu bahasa klise. Contoh sastra lama yang pertama yaitu fabel. Fabel adalah cerita yang menggunakan hewan sebagai tokoh utamanya. Misalnya, cerita kancil atau cerita tantri di Indonesia. Yang kedua yaitu sage. Sage adalah dongeng tentang kepahlawanan, keperkasaan, serta kesaktian raja, pangeran atau tokoh-tokoh tertentu. Contohnya, Joko Barek, cerita Si Badang, dan Ciung Wanara. Yang ketiga yaitu mantra. Mantra adalah susunan kata yang berunsur puisi seperti rima dan irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Biasanya diucapkan oleh dukun atau pawang untuk menandingi kekuatan gaib yang lain. Yang keempat yaitu gurindam. Adalah suatu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dua bait. Tiap bait terdiri dua baris kalimat dengan rima akhir yang sama, yang merupakan suatu kesatuan yang utuh. Contoh, kurang fikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Yang kelima yaitu pantun. Pantun adalah salah satu puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa Nusantara. Lazimnya pantun terdiri 4 larik atau 4 baris bila dituliskan, bersaja AB-AB dan AAA. Pantun mulanya merupakan sastra lisan, namun sekarang dijumpai pantun yang tertulis. Yang keenam yaitu syair. Syair adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Persia atau sekarang Iran dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Kata syair berasal dari bahasa Arab atau syu'ur yang berarti perasaan. Kata syu'ur berkembang menjadi kata syi'ru yang berarti puisi dalam pengertian umum. Yang kedua yaitu sastra baru atau new literatur. Sastra baru adalah karya sastra yang telah dipengaruhi oleh karya sastra asing sehingga sudah tidak asli lagi. Ciri dari sastra baru, yang pertama, pengarang dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, bahasanya tidak klise. Yang ketiga, proses perkembangannya dinamis. Yang keempat, tema karangan bersifat rasional. Yang kelima, bersifat modern atau tidak tradisional. Dan yang terakhir yaitu masyarakat sentris. Contoh sastra baru yang pertama yaitu novel. Novel adalah sebuah fiksi prosa yang tertulis dan naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Penulis novel disebut novelis. Kata novel berasal dari bahasa Italia novella yang berarti sebuah kisah atau sepotong berita. Yang kedua yaitu biografi. Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekedar daftar tanggal lahir atau mati dan data-data pekerjaan seseorang. Yang ketiga yaitu cerpen. Cerpen adalah prosa naratif fiktif, cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibanding karya-karya fiksi yang lebih panjang, seperti novela dalam pengertian modern dan novel. Yang keempat yaitu drama.
Drama adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Kosakata ini berasal dari bahasa Yunani, aksi atau perbuatan. Drama diwujudkan dengan media di atas panggung, film, dan televisi. Yang kelima yaitu soneta. Soneta adalah bentuk kesusastraan Italia yang lahir sejak kira-kira pertengahan abad ke-13 di kota Florence. Ciri soneta: yang pertama terdiri atas 14 baris, yang kedua terdiri atas 4 bait, 2 kotren dan 2 terzina. 2 kotren merupakan sampiran dan merupakan satu kesatuan yang disebut oktav. 2 terzina merupakan isi dan merupakan satu kesatuan yang disebut sektet. Yang ketiga yaitu bagian sampiran biasanya berupa gambaran alam. Yang keempat berisi curhatan. Yang kelima, jumlah suku kata dalam tiap-tiap baris biasanya di antara 9 sampai 14 suku kata. Dan yang terakhir yaitu rima akhirnya ABBA, ABBA, CDCD, CDCD. Yang ketiga yaitu sastra modern atau modern literatur. Sastra modern adalah karya sastra yang dibentuk oleh unsur intrinsik dan menggunakan bahasa atau kata yang terpilih, diksi yang tepat, mempunyai bahasa tuturan dan dialog atau dalam prosa dan drama yang bertujuan untuk dibaca atau didengar orang lain agar mereka mendapat hiburan dan nasihat. Bentuknya berupa puisi, prosa, atau drama. Ciri sastra modern yang pertama, gaya yang aktif, romantis. Yang kedua, dinamis dalam tema dan bahasa. Yang ketiga, tema memperjuangkan masalah kebudayaan, bahasa, dan masyarakat sentris. Yang keempat, pengarang diketahui dengan jelas. Periodisasi sastra modern. Yang pertama yaitu Pujangga Baru tahun 1930 sampai 1933. Yang kedua angkatan 45, angkatan 50 sampai 60, angkatan 66 sampai 70-an, angkatan dasawarsa atau 80-an, angkatan reformasi, angkatan 2000-an, dan terakhir yaitu siber sastra. Angkatan Balai Pusaka. Gaya penceritaannya terpengaruh oleh sastra Melayu yang mendayu-dayu, masih menggunakan bahasa klise seperti peribahasa dan pepatah-pepetih. Angkatan Pujangga Baru banyak terpengaruh oleh angkatan 1880-an di negeri Belanda, sehingga puisi-puisinya banyak yang berbentuk soneta. Angkatan 45 muncul ungkapan-ungkapan yang singkat-singkat bernas atau gaya Khairil Anwar dalam puisi, dan kesederhanaan baru dengan kalimat pendek-pendek, nan lugas, gaya Idrus dalam prosa fiksi atau sketsa. Angkatan dekade 50 sampai 60-an. Di masa ini sastra Indonesia sedang mengalami booming cerpen. Maraknya karya-karya teater dengan tokohnya Motenggo Busye, M. Ali Marikar, dan W.S. Rendra. Angkatan 66 sampai 70-an. Sastra angkatan ini berobsesi menjadi Pancasilais sejati. Yang terkenal adalah Tirani dan Benteng Antologi Puisi Taufik Ismail. Selanjutnya, dekade 80-an, muncul para pembaru sastra Indonesia dengan karya-karyanya yang unik dan segar seperti Sutarzi Kalsum, Bahri, dan Yudhistira Ardi Nugroho dalam puisi. Angkatan Reformasi. Angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra yang bertemakan sosial politik, khususnya yang bertemakan reformasi. Angkatan 2000-an. Forilayun Rampan membuat wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000 yang terdiri atas kurang lebih 100 penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus sastra. Dan yang terakhir yaitu siber sastra. Banyak karya sastra yang tidak hanya dipublis melalui buku atau majalah, melainkan juga melalui internet. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.